Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Masih tentang uji hipotesis. Kita review sedikit langkah-langkah uji hipotesis. Jadi yang pertama kita merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Kemudian kita menentukan taraf nyata atau significance levelnya. Kemudian kita menentukan statistik uji. Kemudian statistik uji yang udah diperoleh kita akan bandingkan dengan tabel, tergantung mau pakai distribusi statistik uji apa nanti. Kemudian kita ambil keputusan. Setelah ambil keputusan baru dah kita menarik kesimpulan mengenai populasi. Yang selanjutnya untuk uji hipotesis selisih dua rata-rata populasi ini kita akan menggunakan pendekatan distribusi student stay yang digunakan pada data berpasangan. Nah, pada data berpasangan ini ada istilah mu-d ya. Jadi mu-d ini diperoleh dari mu1 min mu2. Jadi ada dua populasi, sumbernya ada rata-rata dari populasi 1 dan rata-rata dari populasi 2. Nah, selisih antara ini disebut mu-d gitu ya. Sehingga di mana itu DI, masing-masing DI-nya itu adalah X1 yang ke I dikurangi X2 yang ke I gitu ya. Nanti untuk jelasnya kita lihat di contoh soal. Nah, hipotesis yang dipakai itu adalah sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada dua arah, ada satu arah kiri dan satu arah kanan. Kalau dua arah, hipotesisnya adalah mu-d sama dengan 0. Jadi ingat, hipotesis 0 itu biasanya mengindikasikan adanya kesamaan ya. Nah, mu-d ini kan tadi adalah mu1 min mu2 ya. Jadi kalau mu-d-nya sama dengan 0, sama artinya kayak mu1 itu sama kayak sama dengan mu2. Kalau ini 0, artinya kan mu1 sama dengan mu2. Sama-sama kurangi pindah ruas lah ya. Kalau kalian tahunya selama ini kita pindah ruas jadinya mu1 sama dengan mu2. Jadi hipotesisnya boleh ditulis mu-d sama dengan 0 atau mu1 sama dengan mu2 untuk hipotesis 0. Nah, untuk hipotesis alternatifnya berarti tak samaan ya, tak sama dengan, karena ini dua arah jadi tidak sama dengan, bisa di kiri atau bisa di kanan atau kurang dari atau lebih dari. Maka ini tidak sama dengan mu1, tidak sama dengan mu2. Berarti kalau satu arah kanan sama, mu-d-nya tetap H0 itu mengandung kesamaan. Jadi mu-d-nya tetap sama dengan 0 atau mu1 sama dengan mu2. Arah kanannya berarti mu-d-nya lebih dari 0 atau mu1 lebih dari mu2. Sebaliknya, kalau satu arah kiri berarti kan tinggal yang lebih dari tadi diganti dengan kurang dari ya. Nah, statistik ujinya gimana? Jadi statistik ujinya itu sama mirip kayak waktu T hitung satu rata-rata ya. Cuman bedanya di sini yang dipakai adalah bukan X bar tapi D bar. Artinya ini rata-rata dari D. Ya, jadi kita cari D masing-masing, terus kita cari rata-ratanya. Nanti kita lihat. Dikurangin mu-d. Nah, mu-d ini nilainya 0 kan ya, berdasarkan hipotesis tadi. Dibagi standar deviasi dari si D dibagi akar N. Jadi kalau udah punya data D, nanti dari data D itu kita cari standar deviasi dan cari rata-ratanya. Terus di mana? Nah, ini penjelasannya. D bar itu adalah rata-rata dari DI ya. Ini rumus rata-rata. Sudah kita bahas sebelum UTS. Kemudian SD-nya itu adalah standar deviasi, yaitu akar dari jumlah dari antara data dikurangi rata-rata. Ini rumus standar deviasi yang umum ya, yang udah kita bahas sebelum UTS. Nah, nanti statistik uji ini T hitung akan kita compare, kita bandingkan dengan T tabel. Nah, T tabel ini kalau satu arah berarti tinggal T alpha N-1. Kalau dua arah berarti T alpha per 2. DB-nya sama-sama N-1. Kriteria pengambilan keputusannya sama, jadi daerah tolak H0-nya sama daerah penerimaannya itu sama aja. Ya, konsepnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini contohnya nih. Pengukuran kekuatan tekanan tangan kiri dan tangan kanan dari 10 orang tukang ketik.
tukang ketiknya dia kidal, jadi bisa dicek pengukuran tangan kiri sama tangan kanannya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi orangnya ini ada 10 orang, dari 10 orang dicek kekuatan tangan kiri sama tangan kanannya. Nah, tangan kirinya misalnya orang pertama, tangan kirinya kekuatannya 140, tangan kanannya kekuatannya 138 misalnya. Nah, ini kan orangnya satu, tapi datanya ada dua, data tangan kirinya sama tangan kanannya, tapi individunya satu. Inilah yang disebut data berpasangan. Gitu. Jadi kalau nemu kasus kayak gini, maka pendekatannya adalah menggunakan distribusi student stay dengan data berpasangan. Oke, ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kita diminta untuk melakukan uji hipotesis terhadap pernyataan bahwa kekuatan tangan kiri lebih besar dari tangan kanan gitu ya, alfanya 5%. Berarti ini kan mu1 lebih besar daripada mu2 kalau tangan kiri sebagai populasi 1, tangan kanan sebagai populasi 2. Oke. Ini hipotesisnya, kekuatan tekanan tangan kiri lebih besar daripada tangan kanan, alfanya 5%. Sehingga H0-nya pakai satu arah yang kanan karena ini lebih besar, dimana H0-nya itu tetap sama dengannya, jadi mu D sama dengan 0 atau mu1 sama dengan mu2. H1-nya karena satu arah kanan lebih besar, berarti ini mu D lebih besar dari 0 atau tangan kiri mu1 lebih besar dari tangan kanan mu2. Populasi yang tangan kiri dan tangan kanan. Nah, ini datanya. Tadi kan kalau di data kayak gini kita butuh D ya. Nah, D-nya itu didapat dari X1I dikurangin X2I. Gimana caranya? Jadi X1 ini adalah yang tangan kanan, X2 ini adalah yang tangan kirinya. Berarti untuk dapat populasi 1, nyari D-nya gimana? Ya udah tinggal 140 kurangi 138 jadinya 2. 90 dikurangi 87 jadinya 3. 125 kurangi dan seterusnya sampai yang terakhir. Jadi ada minus kalau emang lebih besar yang kanan gitu ya, dan seterusnya. Contoh 130 kurangi 132 itu kan minus 2 gitu, dan seterusnya. Kita udah punya data D nih. Ini adalah data baru kita D. Lihat nih, ini D. Maka tadi udah dijelasin kalau udah punya data baru D, maka kita harus cari D bar atau rata-ratanya dan SD atau simpangan baku dari data yang ini. Oke, berarti dari data yang ini kita akan cari rata-rata dan variansnya. Berarti rata-ratanya gimana? Cara nyari rata-rata kan tinggal dijumlahin semua, dibagi berapa banyaknya? 10. Jadi 2 tambah 3 dan seterusnya dibagi 10, hasilnya adalah 3,6. Ini adalah D bar rata-ratanya gitu. Terus gimana dengan simpangan bakunya? Berarti tinggal DI kurangin D bar dikuadratin terus dijumlahin. Jadi 2 dikurangi 3,6 dikuadratin ditambah 3 dikurangi 3,6 dikuadratin dan seterusnya, ini ditambahin semua dibagi n-1 dibagi 10 kurangi 1 jadi 9. Jadi akar dari ini per ini adalah 5,46. Nanti ini dan ini dicoba dihitung personal, siapa tahu ini sebenarnya gampang, cuma butuh ketelitiannya, jangan sampai keliru di bagian sederhana kayak gini. Jadi dicoba hitungnya. Oke, sekarang udah punya D dan SD. Berarti sekarang kita akan cari tabel ya. Tabelnya tadi kan ujinya itu adalah satu arah ya, satu arah kanan dengan alfanya adalah 5%. Derajat bebas itu kan rumusnya adalah M-1 ya. Jadi degrees of freedom-nya atau derajat bebasnya adalah 9 karena 10 dikurangi 1, 9. Jadi kalau digabungin 5% sama 9 kita peroleh T tabel kita adalah 1,833 ya. Nah, gimana ngambil keputusannya? Maka sama konsepnya kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi karena ini satu arah kanan, jadi hanya kanan yang diarsir. Berarti ini alfanya nggak perlu dibagi 2 karena satu arah, jadi ini full 0,05. Daerah penolakannya adalah di daerah yang alfa ini ya. Jadi daerah penolakannya di kanan ini, kanannya alfa, kanannya T tabel. Di sini kan ada T tabel ya di titik ini. Terus ini H0 diterima. Nah, T tabelnya di titik ini tuh kalau di sini 0, maka di sini 1,833. Ini dapat dari T tabel yang 5% tadi.
Nah, gimana dengan T hitungnya? Berarti kita harus hitung kan? T hitungnya rumusnya apa tadi? D bar rata-rata D dikurangi mu D dibagi SD per akar N. Jadi tadi kita udah dapat rata-rata D 3,6. Mu D ini dari hipotesis sama dengan 0. Terus SD ini simpangan baku tadi udah dihitung sebelumnya 5,46, akar N akar 10. Jadi dapatlah 2,0846. Kalau di sini 0, di sini 1,8, berarti 2, itu ada di kanannya ini kan. Jadi dia ada di daerah sini, sekitar sini. Jadi dia masuk di daerah penolakan H0. Jadi H0-nya ditolak. Nah, maka kalau kita lihat hipotesis kita tadi ini kan ya. Jadi kalau H0 atau H0 ini atau H0 ini sama aja. Kalau ini ditolak, ya, maka yang diterima adalah H1. Yang diterima adalah ini atau ini. Oke. Jadi, kesimpulannya adalah karena H1 diterima, maka tangan kiri punya kekuatan yang lebih besar daripada tangan kanan pada tingkat signifikansi atau taraf nyata 5%. Jadi, terbukti bahwa dengan statistik uji menggunakan distribusi student state, kekuatan tangan kiri itu lebih besar dari tangan kanan kalau dipakai sampel 10 orang tadi. Gitu. Oke. Ya, gitu aja ya. Semangat. Assalamualaikum.